Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang kenaikan harga minyak goreng, UAS negara, pasar, dan masyarakat yang beranggotakan Aldiardisi, Kalista Paramesti, Dea Merlinda, Niputu Indah Junita, dan Raja Sahla Muzaki. Yang pertama, ada analisa kasus naiknya harga minyak goreng beserta rantai pasok mulai dari petani, dan buah segar atau TBS, produsen, distributor, pasar modern dan tradisional ke konsumen, rumah tangga dan UMKM menggunakan teori negara, pasar, dan masyarakat yang Anda pahami, serta jelaskan hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam kasus ini. Jelaskan juga bagaimana kontribusi sektor kelapa sawit kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, teori neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagian aliran pemikiran pengetahuan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan, menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Menurut teori neoklasik, membagi menjadi 3 jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi, pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Argumen berdasarkan teori neoklasik, harga komoditas tidak ditentukan oleh para petani sawit. Penentuan harga melewati skema penawaran dan permintaan. Terus melambungnya harga minyak goreng menyebabkan kondisi pasar dan harga bahan baku lain menjadi tidak terkendali. Maka pemerintah harus turun tangan untuk masalah ini agar harga minyak goreng di pasar tetap terkendali. Skema yang digunakan adalah subsidi terhadap minyak goreng dan juga penerapan HET, dan pengecekan lapangan juga dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Selain itu, penyebab dari terus naiknya harga minyak goreng adalah karena pihak pengedar menahan distribusi barang agar tidak terjadi kekosongan pasokan minyak goreng. Kontribusi sektor kelapa sawit dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan kontribusi sawit pada perekonomian adalah sebesar 15,6% terhadap total ekspor non-migas dan 3,5% terhadap PDB nasional. Industri sawit juga mempekerjakan 16,2 juta pekerja. Sawit memberikan nilai tukar kepada petani dengan harga tandan buah segar atau TBS yang juga relatif paling tinggi selama periode ini, yaitu antara Rp2.800 sampai Rp3.000 per TBS. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori ekonomi neoklasik adalah pengembangan dari teori ekonomi klasik yang dirumuskan dalam Yang terakhir ada kesimpulan. Teori ekonomi neoklasik adalah pengembangan dari teori ekonomi klasik yang dirumuskan dalam dan diolah menjadi rumusan matematis yang rumit. Maka muncullah pemikiran bahwa konsumen cenderung mencari kepuasan dalam kegiatan ekonomi. Di perjalanan teori neoklasik muncul juga teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik menitik beratkan pada pentingnya aspek sosial dalam pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis dalam organisasi. Terdapat perilaku-perilaku anggota yang harus bisa diarahkan dan diantisipasi apabila ada masalah yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.